Nah, tetapi minta tolong sama Allah nggak bisa begitu gitu. Kita minta tolong agar Allah mempermudah yang sulit kita lakukan, tetapi kita sendiri juga berupaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, mari bersama-sama kita senantiasa belajar untuk mensyukuri nikmat Allah, baik itu nikmat kesempatan, nikmat sehat, nikmat usia, nikmat kehidupan, nikmat apa saja, karena madarul barakah syukur nikmat. Poros dari keberkahan itu adalah syukur terhadap nikmat Allah. Kalau kita bersyukur atas nikmat kehidupan ini, maka pasti akan ada keberkahan dalam kehidupan kita. Shalawat ma'assalam, mudah-mudahan senantiasa Allah limpahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pagi hari ini Al-Fatihah selesai. Mudah-mudahan sudah 4 kali pertemuan Al-Fatihah 7 ayat, ada 6 ribuan ayat. 4 kali bertemu, 4 kali atau 35 hari kali 4 Al-Fatihah 7 ayat, masih 6 ribuan ayat. Berarti nanti akan selesai di cucu kita. Enggak apa-apa ya Bu ya. Yang penting kita niat belajar ikhlas karena Allah. Iya, saya mengulang karena kemarin memang kita sedikit kurang konsentrasi karena saya yang salah terlambat. Hanya mengulang sepintas saja. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Na'budu kemarin sudah kita jelaskan. Kalau diterjemahkan itu na'budu, kami menyembah, kami mengabdi, kami mentaati. Nah, orang-orang yang betul-betul mengabdi, kemarin ada 3 sifat menonjolnya. 1, hamba tidak memiliki sesuatu sehingga apa yang dimilikinya itu milik tuannya. Kemarin contoh kalau kita punya asisten rumah tangga itu. Jadi kalau kita yang punya atau suka dengan peliharaan kucing, nah, saya itu ada kawan yang bisnisnya itu malah kucing ya, tapi harganya antara 23, 30, padahal masih baru lahir, juta itu. Nah misal ya, misal suka kucing, belinya masih kecil, nyampe rumah yang memelihara asisten rumah tangganya. Ketika sudah besar, kucingnya indah, bagus, cantik, tetangganya tanya kepada asistennya, itu milik siapa Mbak? Kira-kira milik siapa? Kalau milik saya karena saya yang rawat, oh besok langsung dideportasi itu. Dan pulang sana Mbak. Pasti dia akan sampaikan ini milik majikan saya. Tanda bahwa dia asisten rumah tangga yang sempurna. Atau tanda seorang hamba yang sempurna dalam mengabdi kepada Allah itu
hamba tersebut selalu tidak pernah merasa memiliki sesuatu kecuali sesuatu yang dimilikinya itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, segala usahanya hanya berkisar pada pelaksanaan dari apa yang diperintahkan oleh tuannya. Kalau tuannya tidak perintahkan, dia tidak akan lakukan apa saja. Kalau tuannya larang, pasti akan dia jauhi. Nah, itu pasti asisten, kalau punya asisten rumah tangga seperti ini, jenengan akan pertahankan. Bahkan kalau bisa dinikahkan sekalian nanti. Kalau bisa nanti anaknya kita sekolahkan gitu. Karena dia sempurna menjadi asisten rumah tangga, taruhlah gitu ya. Atau kita sebagai hamba Allah, kita hanya akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menyembah, mengabdi, mentaati. Yang ketiga, tidak memastikan sesuatu itu, dia laksanakan kecuali hal tersebut dikaitkan dengan izin tuannya. Jadi sekalipun itu hak kita, ya, kita selalu berpikir Allah mengizinkan enggak ya? Allah izinkan enggak ya? Nah, itu baru akan sempurna menjadi pengabdi, menjadi hamba, menjadi orang yang penyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sementara makna kami, na'budu itu kan kami, sekalipun panjenengan sholatnya sendirian karena sholat sunnah gitu ya, tetap bacanya nggak boleh iyyaka a'budu, kan nggak boleh. Sesungguhnya saya mengabdi, saya menyembah. Walaupun panjenengan bacanya sendirian, walaupun sendirian tetap bacanya iya karena na'budu, sesungguhnya kami gitu. Ya, kenapa kata kami ini? Nah, ini yang pertama, ciri khas dari ajaran agama Islam itu memang kebersamaan. Itu ciri khas. Seorang muslim harus merasa bersama dengan orang lain terus. Ya, jangan individualistis. Nah, individualitas bukan ciri sifat seorang muslim. Jadi kebersamaan. Nah, ini pun juga sama nih, pengajian kalau nggak bersama-sama nggak terlaksana. Coba jenengan di antara panjenengan Sabtu besok ada yang izin separuh, izin lagi separuh, izin lagi separuh, gitu ya. Sampai nanti tinggal satu orang saja, yaitu panitia. Nah, itu kayaknya bubar juga. Ini karena kebersamaan kita. Ada yang mengelolanya, ada juga jamaah yang menggembirakannya. Makanya bertahan sampai sekarang. Nah, kalau sendiri-sendiri susah gitu. Itu di kampung saya itu ada 17 pondok pesantren, sekarang bubar semua. Kampung saya itu 17 pondok pesantren. Satu kampung itu satu padukuan ya kalau kita. Pesantren dulu besar-besar, sekarang bubar semua. Karena memang basisnya adalah basis patron harismatik sang kiai. Ketika kiainya sudah wafat karena tidak berbasis pada manajemen, nah, akhirnya putra-putranya tidak bisa seharismatik abahnya. Akhirnya satu demi satu santrinya pulang. Ada yang pindah pondok pesantren, ada yang ini gitu. Akhirnya ya bubar. Termasuk 2 pondok pesantren kakak saya. Kakak saya nggak ada semua dua-duanya. Anaknya nggak berani macam-macam gitu. Karena tidak berbasis pada manajemen. Tapi yang berbasis pada manajemen, ada sekolah formalnya, ada pengurusnya, yang tidak berdasarkan kepada patron, jalan terus sampai sekarang. Nah, itu kebersamaan memang. Yang kedua, ibadah hendaknya dilakukan secara bersama, jangan sendiri-sendiri. Karena jika kita melakukan sendiri-sendiri, maka kekurangan yang kita lakukan akan disoroti. Jadi kalau panjenengan beli jeruk cuma satu, di tengah tumpukan jeruk yang banyak, jenengan belinya cuma satu buah. Kira-kira bagaimana tuh orang yang beli cuma satu buah? Dipilih, kok rodok bocel lagi, kekek, cukup liane gitu pilih. Coba jenengan belinya 1 ton, begitu.
Enggak lah, jenengan akan lihat permukaan saja kok sudah bagus, ya sudah timbang semua kan gitu. Ya kalau jenengan belinya cuma satu ya diteliti satu-satu, teliti sampai teliti itu. Nah kalau kita sholat ibadah sendiri akan disoroti kita itu. Sementara kalau sendiri sholat saja sulit kita khusyuk. Ya kan, berapa nanti pahalanya kalau khusyuk penuh gitu. Nah kira-kira kalau sholat kita sendiri itu penuh jelas nggak mungkin karena sulit kita khusyuk itu. Berkurang, jangan-jangan cuma sedikit dapatnya. Dan kita sendiri yang akan mempertanggungjawabkan itu. Tetapi kalau kita lakukan secara bersama-sama, maka orang yang bersama kita akan menutupi kekurangan ibadah kita. Inilah makna jamaah. Nah katanya kalau jamaah melihat jamaah yang paling bagus sholatnya akan dihitung pahalanya untuk standar semua pahala yang ikut jamaah. Nah itu kan. Nah itulah di sini sekalipun kita sendiri na'budu. Jadi kami, ya Allah, aku datang bersama yang lain yang lebih sempurna ibadahnya daripada ibadahku. Gabungkanlah ibadahku dengan ibadah mereka agar engkau menerima pula ibadahku. Itu na'budu. Nah, jadi begitu itu. Kalau kita sampaikan iyyaka na'budu, ya Allah, aku datang bersama yang lain yang lebih sempurna ibadahnya daripada ibadahku. Gabungkan ibadahku dengan ibadah mereka agar engkau menerima pula ibadahku. Maka sholat itu akan dihitung mana yang paling khusyuk, paling baik di antara jamaah tersebut. Itulah dalam agama kita karena memang kebersamaan. Yang kedua, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Yang pertama, pertolongan atau bantuan itu adalah sesuatu yang dapat mempermudah melakukan sesuatu yang sulit diraih oleh yang memintanya. Kalau gampang diperoleh, butuh bantuan enggak kita? Enggak gitu. Mengapa orang minta bantu? Karena sulit untuk kita lakukan jika dilakukan sendiri gitu. Jadi harus berdua. Saya tuh gendong anak saya yang kedua saja bisa, karena anak saya yang kedua itu kecil, kurus. Tapi karena sekarang sedang patah kakinya itu, saya nggak bisa. Saya harus minta, Mi, tolong Mi. Umi yang pegang sana, Abi yang pegang sini. Nah gitu. Kalau biasanya mah kuat saya, gendong ibunya saja kuat. Iya. Nah itu mohon bantuan. Mohon bantuan ketika kita sulit untuk melakukannya. Maka itu disebut dengan bantuan pertolongan. Nah, dengan cara apa kita persiapkan sarana pencapaiannya. Jadi permohonan bantuan kepada Allah adalah permohonan agar Allah mempermudah apa yang tidak mampu diraih oleh pemohon dengan upayanya sendiri. Artinya pemohon tidak berlepas tangan sama sekali. Bukan seperti orang tua nyuruh anaknya gitu. Walau nyuruh anaknya, Dek ambilkan minum, itu bapaknya yang nyuruh kan tetap duduk. Yang berangkat siapa? Anaknya. Tiba-tiba anaknya sudah bawa, sudah nyampe di depan bapaknya. Bapaknya baca koran sambil rokokan pagi-pagi gitu. Nah, tetapi minta tolong sama Allah tidak bisa begitu itu. Kita minta tolong agar Allah mempermudah yang sulit kita lakukan, tetapi kita sendiri juga berupaya gitu. Jadi pemohon tidak berlepas tangan sama sekali. Nah, kalimat hanya kepadamu kami mohon pertolongan itu juga mengandung makna bahwa kepada selain Allah pengucap atau pemohon tidak minta tolong. Seandainya kita minta tolong kepada yang lain, kita akan minta tolong dulu kepada Allah, baru minta tolong pada yang lain. Ya Allah, saya ini sudah kesulitan keuangan, saya mau bertandang ke rumah sahabat saya untuk
pinjam uang ya Allah, lembutkan hati sahabat saya, sehingga mudah-mudahan yang bersangkutan bertergerak hatinya untuk mau membantu saya. Mohon tolongnya kepada Allah. Ke dokter misalkan saja begitu, ya Allah, berikan ilhammu kepada dokter itu sehingga dokter tersebut tepat diagnosanya dan tepat ngasih obatnya, baru berangkat ke dokter. Nah, itu maknanya, hanya kepadamu ya Allah. Karena dokter pun juga tidak bisa mengobati kalau yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari Allah. Tuh ada dokter hebat banget gitu. Hebat itu karena Allah yang telah memberikan kehebatan kepada dokter tersebut. Tapi bisa khilaf enggak, bisa salah enggak dokter itu? Bisa, kalau Allah kehendaki. Gitu. Semua itu butuh pertolongan. Mau berangkat ke sini, saya baca dulu kitab tafsir itu. Nah, nanti saya akan sampaikan ini. Ternyata ketika ke depan sini ini banyak yang lupa. Kan banyak juga orang itu disuruh sambutan karena baru pertama kali. Kok pasrah ke manten yo, baru pertama kali. Yo, malam sudah disiapkan gitu ya, latihan baru pertama. Malu nanti kalau sampai salah. Nyampe di depan baru salam, hilang semuanya. Ya karena Allah ya. Tapi kalau Allah izinkan ya lancar-lancar saja. Nah, itu makanya ya minta tolong sama Allah gitu. Nah, itu beda slide ini ya. Ini slide yang Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang ketiga maknanya dalam kehidupan di dunia ini ada yang dinamakan sunnatullah, ada yang dinamakan inayatullah. Sunnatullah itu ketetapan-ketetapan Allah yang lazim berlaku seperti hukum sebab akibat, seperti itu. Tapi di dunia ini juga berlaku yang disebut dengan inayatullah, pertolongan-pertolongan Allah di luar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku. Nah, dalam Quran itu dinamai dengan madah. Bala in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim hada yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Itu kan ada yumdidukum. Nabi Muhammad dan pasukan pada perang Badar itu kan sudah nggak imbang, Pak. Dia nggak imbang dari sisi peralatan maupun dari sisi jumlah pasukan. Tetapi Rasulullah berdoa itu dengan kondisi yang seperti itu, secara matematis pasti kalah. Perhitungan, mungkin ilmu pertempuran jelas kalah, senjatanya kalah modern, jumlahnya jauh kalah banyak gitu. Sementara di pihak musuh pasukan-pasukan terlatih dengan senjata yang siap, canggih, kemudian jumlahnya juga banyak. Nah, secara logika tidak mungkin itu bakal menang. Tapi karena Rasulullah mohon kepada Allah pertolongan itu, maka Allah sampaikan yumdidukum rabbukum bi khamsati alafin min. Allah turunkan 5.000 malaikat. Nah, itu disebut madad. Itu madad. Sehingga Bapak Ibu, ketika nanti kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah ya Allah kami mohon, maknanya bagaimana? Ya Allah, kami mohon pertolonganmu untuk semua urusanku, baik dengan jalan yang sesuai kebiasaan hukum sebab akibat itu, ataupun dengan jalan di luar kebiasaan-kebiasaan yang berlaku, karena Engkau Maha Pemberi pertolongan. Wah, ini sudah janji. Yang nagih hutang kita kasih janji nanti ya Pak, hari Sabtu habis pengajian Sabtu pagi. Karena panjenengan kemarin menjanjikan itu orang yang hutang pada panjenengan akan nyaur tadi malam. Kan?
Maka jenengan sampaikan insya Allah nanti pada pengajian Sabtu kami akan kembalikan. Karena jenengan sudah dijanjikan juga dengan yang lain nanti malam akan dikembalikan uang jenengan. Tapi ternyata malam tadi ditunggu nggak datang tuh. Alasannya di kampungnya hujan deras. Sudah iki. Wes jenengan Sabtu pagi wis ora konsentrasi toh. Iki duwe apa meneh iki. Nah, jenengan mohon ya Allah. Tolong saya ya Allah. Gitu ya. Tolong saya wong iki terang, lah udan ngono ah. Rada nyantai jenengan udan ra mungkin teko wonge. Gitu. Tapi ini terang beneran. Wes jamnya kok cepet banget ya iki ya. Buat pengajian Sabtu pagi ini sampai jam 12. Itu kan tidak mungkin begitu ya. Kita minta tolong sama Allah. Allah akan mampu menolong kita bahkan di luar kebiasaan itu. Tiba-tiba nelfon, SMS WA jenengan dibuka majelis WA, Bu, saya tidak jadi datang Bu, ini ada saudara saya datang dari Jember gitu. Terus jenengan mau ngambil kapan? Gaya nih jenengan kan gitu ya. Pun gampang pun makin mawon loh. Coba. Itu kalau mampu ndak Allah sampaikan kayak gitu itu. Bisa. Makanya ketika baca iya kena budua iya kena nasta'in itu yang tenanan. Ini perubahan loh Pak, iltifat dari pihak ketiga menjadi pihak kedua. Dalam redaksi kalimat Al-Fatihah kan itu dipecah dua Al-Fatihah itu. Bismillahirrahmanirrahim Allah yang kita bicarakan. Alhamdulillahirabbil alamin Allah yang kita bicarakan, Allah pihak ketiga. Ar-Rahmanirrahim Allah lagi yang kita bicarakan, pihak ketiga. Malik Yaumiddin Allah kita bicarakan. Tapi ketika setelah itu Iyyaka hanya kepadamu Allah yang jauh, sekarang kita tarik lebih dekat berhadapan dengan kita. Maka ketika kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, konsentrasinya harus lebih serius daripada ketika bismillahirrahmanirrahim. Itu konsentrasi juga kita. Tapi harus serius karena sekarang Allah tidak lagi yang kita bicarakan, Allah menjadi pihak yang kita ajak bicara. Oke. Nah, pesan apa dari kalimat ini? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang pertama, ayat ini mendahulukan iyyaka na'budu daripada iyyaka nasta'in. Ibadah merupakan upaya mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu lebih wajar didahulukan daripada mohon pertolongannya. Nah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, akan lebih mudah kita minta tolong. Iki ora ono angin, ora ono udan, biasae rong lebaran ora pernah teko nggon aku SMS wae yo ora pernah, takon kabar pernah, tiba-tiba teko jile. Kira-kira gimana itu? Tapi beda kalau panjenengan dalam kondisi apapun dekat dengan yang bersangkutan, dekat gitu ya. Sering silaturahim, sering ngobrol, sering tanya kabar gitu ya. Ya just sering tanya kabar saja. Gimana kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah kami juga sehat. Nanti besok kapan gitu ya. Nah, kok kita kesulitan, kepada siapa lagi kita akan mohon tolong? Ya kepada sahabat terdekat kita itu. Makanya ibadah itu upaya mendekatkan diri kepada Allah, itulah yang harus didahulukan, selayaknya begitu. Baru kemudian wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, ibadah dilakukan oleh pemohon, sedangkan mohon bantuan itu mengajak pihak lain untuk ikut serta. Saya ulang ya. Ibadah itu dilakukan oleh pemohon, saya yang beribadah. Sedangkan memohon bantuan itu mengajak pihak lain untuk ikut serta, kan? Nah, sehingga ini terhadap sebuah pekerjaan lakukan dulu, sendiri, upayakan dulu, baru minta bantuan yang lain. Yang ketiga, ini dalam hal ibadah. Dalam kita beribadah, mengapa ibadah dulu baru kita minta tolong? Nah, karena sesempurna-sempurna ibadah yang kita lakukan pasti masih ada
kekurangannya. Oleh sebab itu, kemudian kita minta tolong kepada Allah supaya ibadah kita yang akan datang lebih sempurna. Oke, selesai satu ayat. Ini mengulangnya kok lama Pak? Iya, yang nggak tahu saya. Ya. Sekarang ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini kan aja. Nah, ini terjemahan bukan terjemahan Kementerian Agama ya, ini sudah terjemahan saya ya. Ini bukan terjemahan Kementerian Agama, tapi ini sudah terjemahan saya. Bimbing, antarkan kami masuk jalan lebar dan lurus. Akan menjelaskan. Ihdina itu kan terambil atau terdiri dari akar kata ha, dal, ya. Hadaya itu juga sama. Itu akar katanya itu hidayah itu. Nah, makna ha, dal, ya itu kalau digabung ya, itu berkisar pada yang pertama tampil ke depan memberi petunjuk. Nah, itu juga terdiri dari tampil, orang yang tampil ke depan memberikan petunjuk, itu juga terjemahan dari gabungan kata ha, dal, dan ya. Nah, hidayah itu kan gabungan ha, dal, dan ya. Yang kedua, menyampaikan dengan lemah lembut. Nah, itu juga ha, dal, dan ya. Nah, sehingga nanti dari situ kadang-kadang muncul istilah apa di kita yang sudah terserap bahasa kita, hadiah. Nah, dia dapat hadiah. Hadiahnya apa? Umroh. Nah, misalkan saja. Bagaimana ketika orang menyampaikan hadiah itu? Hadiah pasti akan disampaikan dengan lemah lembut guna untuk menunjukkan simpati. Ini mohon dilihat kotaknya, gitu ya. Akhirnya diumumkan yang akan mendapatkan hadiah umroh adalah nomor 01. Nah, dilihat kotaknya. Nggak ada tapi sekarang ya Pak. Nggak ada sekarang. Dia misalkan itu, mohon Bu maju ke depan. Itu kan lemah lembut itu. Gana, sentro hidayah, hadiah, gana. Hadiah dilempar kayaknya, kan nggak mungkin itu. Hadiah disampaikan bahkan di foto. Menyampaikan dengan lemah lembut guna menunjukkan simpati. Itu kalau makna secara bahasa loh, ya. Ihdina dari kata hadaya itu, ya, ha, dal, dan ya itu makna bahasanya seperti itu. Tapi kita tentu tidak akan mengambil makna bahasa. Kalau kita baca dalam tafsir Al-Manar itu, jadi Rasyid Ridho membagi hidayah itu ada 4 pembagian hidayah. Yang pertama, hidayah al-wijdah at-tabi'i al-ilhami al-fitri. Jadi hidayatul wijdah at-tabi'i wa ilhamil fitri, wa ilhamul fitri. Jadi pembawaan alami dan ilham naluri. Dan ini ada diberikan oleh Allah kepada seluruh ciptaannya. Jadi kalau panjenengan tiba-tiba perutnya itu bunyi dan rasanya kok rodora kepenak gitu. Oh, biasanya ngeli. Nah, kan? Itu fitri. Itu hidayah yang diberikan oleh Allah. Dan yang seperti ini tidak hanya panjenengan, binatang pun juga punya itu. Gitu. Binatang pun juga punya. Nah, hidayah al-hawasi wal masyair, hidayah indrawi. Wah, ini hidayah indrawi kan lihat, dengar, rasa, bau, itu kan indra. Kok iki perutku kerutuk-kerutuk iki ra kepenak. Tiba-tiba duk 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 duk. Ah, iki mesti nasi goreng itu, ya kan? Akhirnya panjenengan akan memburu tuh
wahai wes buka tutup tudung saji nggak ada nasi. Ternyata ada suara, oh ini kayaknya nasi goreng ini. Itu indera pendengaran kita ditunjukkan oleh Allah gitu. Kok jenengan belum yakin, jenengan datang dilihat, oh tenang yang ada perahu dipotong. Jadi wong Madura ya Batarang Madura itu kesininya naik perahu mereka sampai di Jogja dipotongin didorong. Orang Madura hebat kreatif. Ya itu hidayah indrawi, dan bukan hanya kita yang punya penglihatan, punya pendengaran. Semua makhluk Allah hidup diberikan ini oleh Allah. Tentu ketika kita ihdina, bukan ini kan yang kita mohon, bukan hidayah al-wijdah atau bi'i wa ilhamul fitri atau hidayah al-hawasi wal masyaid, tidak juga. Yang ketiga, nah ini sudah khusus manusia yang diberikan oleh Allah, yaitu hidayah akal. Selain manusia, Allah tidak berikan. Yang keempat, hidayah agama. Jadi hidayah agama, karena akal itu juga punya keterbatasan. Minimal akal itu tidak bisa melihat masa depan. Yang bisa dilakukan hanya meramalkan saja, berdasarkan dari tanda-tanda yang dilihat, sehingga bisa diprediksi dengan akal kita. Tapi hanya memprediksi kalau masa depan gitu. Apalagi soal akhirat, belum ada yang piknik seorang pun ke sana. Ya, sehingga tidak ada yang bisa ngasih informasi jelas kepada kita kecuali tuntunan informasi yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu agama, bukan akal. Maka akal punya keterbatasan. Allah sempurnakan itu dengan memberikan hidayah agama. Nah, kira-kira ketika kita menyampaikan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah, hidayah yang mana kira-kira? Ya, hidayah agama nanti itu. Hidayah agama ini ada dua, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, hidayah agama yang berupa petunjuk menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Nah, kalau petunjuk yang ini sudah kita dapat belum? Petunjuk untuk menuju kebahagiaan dunia akhirat. Sudah dapat enggak kita nih? Sudahlah, umat Islam itu sudah ada Quran, sudah ada hadis Nabi. Semua itu adalah petunjuk untuk menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi apakah yang sudah mendapatkan petunjuk itu dia melakukannya, berjalan di atas petunjuk itu? Belum. Makanya ada dua lagi, satu lagi yang disebut dengan ma'unah dan taufik itu. Ma'unah dan taufik itu petunjuk berupa kemampuan untuk melaksanakan isi petunjuk itu. Kan kita sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang akan membawa kebahagiaan kita dunia dan akhirat, mana yang akan membawa kecelakaan buat kita dunia dan akhirat. Tahu, tapi tidak semua kita berada di atas petunjuk itu. Sehingga kita mohon kepada Allah supaya kita ini diberikan kemampuan oleh Allah untuk melaksanakan isi petunjuk itu. Itulah kira-kira Bapak Ibu yang kita mohon dengan ihdinas siratal mustaqim. Makanya nanti dalam kalimat ihdinas siratal mustaqim itu, Bapak Ibu sekalian, rahasianya Allah tidak menyebut kepada kita ihdina ila siratil mustaqim. Ini perbedaan nanti ya. Perbedaan kata hidayah digandeng dengan ila dan kata hidayah tidak digandeng dengan ila. Kalau di Al-Fatihah bagaimana? Digandeng dengan ila enggak? Enggak, bunyinya ihdinas siratal, bukan ihdina ilas siratil mustaqim. Kalau maknanya sebenarnya sama saja kalau terjemahannya itu.
Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Sama dengan kita ihdina ila sirati. Itu juga sama maknanya juga. Tapi rahasia kenapa di situ tidak sebagaimana yang lain, ya, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an kebanyakan dikasih ila siratim mustaqim. Tapi di sini tidak pakai ila. Nah, ini untuk mengkaitkan dengan argumen tafsir yang kita sampaikan di depan tadi. Jadi bila disertai dengan ila menuju kepada maknanya, maka mengandung makna bahwa yang diberi petunjuk itu belum berada di atas jalan yang benar. Ya, dia belum ada di situ. Sementara kalau tanpa ila, berarti yang memohon itu sebenarnya sudah ada di atas petunjuk itu. Makanya kita itu sudah ada di atas petunjuk itu. Betul kan? Kita sekarang hidup itu mengabdi beribadah karena berdasarkan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kenapa kita masih terus memohon kepada Allah agar kita diberikan kemampuan untuk berada di atas petunjuk itu? Karena bisa jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita baik, berada di atas petunjuk itu, karena ada ujian-ujian yang berat, kita keluar dari petunjuk itu. Mungkin enggak? Nah, itulah kenapa kita terus mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya sudah ada di atas petunjuk itu. Tetapi bisa jadi saya tidak sampai di ujung nanti itu. Ya, penulis Quran saja bisa meninggal dalam kondisi tidak muslim. Penulis Al-Quran, sehingga Rasulullah terpaksa mengumumkan nama tersebut untuk dibunuh di depan Ka'bah pada Fathu Makkah. Ya, karena yang bersangkutan di ujungnya dia pindah agama dan sering merubah-rubah tuh ayat. Walaupun Rasulullah dalam Fathu Makkah tidak mengalirkan darah barang setetes pun. Allah maaf, Rasulullah maafkan. Silakan Anda pergi. Ya, itu makanya akhirnya apa? Makna ihdinas siratal. Ini contoh begini deh, Bapak Ibu sekalian. Jenengan belum pernah tahu, misalkan saja UMS tempat besok kita muktamar, misalkan saja belum pernah tahu, belum pernah ke sana. Kemudian jenengan datang ke teman panjenengan yang sudah pernah ke sana, bilang, aku mbok kayak ngerti UMS iki ndi gitu. Kulo jenengan akan UMS toh, jenengan kok lewat Janti. Yo, lewat Janti, kemudian jembatan layang kuwi, terus ambil kanan terus ambil kanan. Oh, misalkan tidak. Wes, jenengan kasih tanda-tanda pokoknya lah supaya nyampe di ini. Kira-kira nyampe enggak teman panjenengan tuh? Bisa nyampe, bisa juga kesasar. Mau nganggo Google Map gue kadang-kadang kesasar. Anda telah sampai, tapi ternyata sampainya kuburan. Oh, ada korban mati bapak. Itu. Nah, tapi kalau mbak aku di ngerti UMS ini, ben aku sesuk ora bingung lah, aku pengen jadi penggembira muktamar. Nggo Bu, kula terke. Ah, nggo kula terke, nggo kula bonceng iki. Sampai sana. Tekan enggak tuh? Nah, itu maksudnya ihdina itu. Ya Allah, jangan hanya tunjukkan. Ya Allah, antar dan bimbing kami untuk terus bisa berada di jalan itu. Itu mengapa tidak pakai ilah, Pak? Jadi tafsir itu menunggu ternyata Pak tafsir itu. Iya, makanya jenengan ono kajian tafsir gitu. Ngelak maca Al-Fatihah tok ya adewe ngertine ini, ya Allah tunjukilah. Iki petunjuk sing mana sih ya? Yang kita mohon itu hidayah yang mana? Ya tentu yang kita mohon adalah satu, hidayah agama yang tadi, karena kita juga butuh belajar terus. Dan yang terpenting adalah
Hidayah, kemampuan agar kita mampu melakukan hidup sebagaimana petunjuk tadi. Ala hudan, berada di atas petunjuk itu. Nah, kalau di atas petunjuk ya pasti akan sampai. Bapak nanti dek mau bapak wis nang dhuwur bis Bu. Nah, itu mesti bakal sampai karena bapak sudah ada di dalam bus. Orang ono ternyata ngilang bapak ini. Bu mau nendi gitu. Wah itu orang mesti sampai wi. Nah itu makna ya Bu katanya. Nah apa bedanya kenapa tidak menggunakan sabil tapi menggunakan sirat? Ihdinas siratal mustaqim. Sirat itu asalnya itu kan tidak sot Pak, saroto. Karena itu agak berat bukan kita ya, bukan buat kita. Ini dalam teori itu ya. Bangsa Arab agak sulit mengucapkan itu sehingga dia menggunakan sod. Jadi makanya sirat atau saroto atau soroto itu menelan. Maknanya itu menelan tadinya itu. Ya maknanya. Kenapa? Nah jalan yang lebar karena saking lebarnya itu bisa menelan si pejalan kaki itu. Pernah enggak jenengan lihat jalan lebar banget, tapi di Indonesia akan ketemu jenengan. Indonesia itu lah jalan lebar, kan jalan utama, trotoar lebar, jualan pecel lele nanti jadi tetap berdua ya. Kalau kita itu, nah saya pernah ngerti jalan lebar itu cuma pertama sekali saja saya pernah ngerti karena nggak pernah kemana-mana. Di Abu Dhabi itu, Dubai. Wah Dubai itu saya hitung lajur yang ke sana, dia satu arahnya itu saya hitung 14 kendaraan. Berarti sebelahnya pasti juga 14, jadi 28 kendaraan. Sebelahnya samping jalan utamanya itu taman, Pak. Bunga-bunganya indah banget. Sebelahnya trotoar, luas sekali. Nah saya bergumam dengan kawan-kawan itu, apa Indonesia nggak mungkin bisa bikin kayak gini? Ya, pasti bisa. Indonesia bikin tuh pasti bisa. Tapi kalau Indonesia bikin seperti ini, malamnya pasti buat trek-trekan, sebelahnya buat jualan. Bukan nggak bisa bangun kalau Indonesia itu. Indonesia bisa bangun, tapi Indonesia nggak biasa ngerawat. Yang berat tuh ngerawatnya. Ini kan ada masjid bagus ya, Solo nanti karena dibangunkan oleh seorang ulama. Ya dermawan gitu ya, di Solo itu akan menjadi masjid paling indah mungkin. Ya, fotonya sudah kemana-mana ya, tapi belum di gitu. Itu pas masih baru Pak. Iya. Nah yang berat itu bukan habis bikin dan ininya, yang berat itu ngerawatnya. Dulu mana masjid yang kita suka kalau kita ke timur mampir ke Al-Aqsa ya. Coba sekarang panjenengan lihat Al-Aqsa. Udah kumuh, udah apa gitu. Iya. Itu ngerawatnya yang susah, memang ngerawatnya yang susah. Nah, jalan yang lebar ketika orang berada di atas jalan itu ya kayak ketelan. Apalagi saya ya yang pendek, kecil gitu. Di situ nggak kelihatan kayak semut gitu. Itu karena lebar, luas. Itu yang disebut dengan sirat. Maka sirat itu jalan, tapi dia lebar sekali. Karena dia berasal dari kata menelan. Nah, sementara sabil itu maknanya jalan juga. Dalam Al-Quran dipakai di banyak tempat. Maknanya jalan juga. Bahkan ini dipakai sangat banyak dalam Al-Quran. Tapi dalam Al-Quran itu sabil itu lebih banyak disebut dengan jamak, subul. Ada yang tunggal, sabilillah, sabilit taghut, sabilul mujrimun. Itu kan ada juga. Sabil. Tapi kebanyakan dipakainya dengan subul. Karena sabil itu jalan tapi tidak lebar. Bisa lorong gitu ya. Itu sabil itu maknanya itu. Sabil itu. Nah, sirat
itu dalam Al-Quran itu selalu dipakai bukan jamak, tapi dia tunggal. Makanya kita tidak mungkin salah jalan kalau sudah berada di atas sirat. Karena dalam Al-Quran tidak pernah juga sirat disebut dengan jamak, disebutnya tunggal. Itu pun luar biasa. Nah, itu bahasa kita mungkin jalan tol. Sabil jamak atau tunggal, tapi digandengkan dengan sesuatu yang bermacam-macam. Sabilillah berarti jalan Allah. Itu kalau tunggal. Sabilit tagut, jalannya tagut. Sabilul mujrimun, jalannya orang yang durhaka, berdosa. Jadi bisa sabil itu bisa sabilillah, bisa juga sabil yang buruk. Makanya dalam Al-Quran itu disampaikan bagaimana dalam Al-Quran itu ya. Wa anna hadza sirati mustaqima. Sesungguhnya agama Islam ini adalah jalan lebar dan lurus. Fattabi'u, maka ikutilah jalan itu, wala tattabi'us subula. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan subul yang lain. Kenapa? Fatafarraqa bikum an sabili. Maka kalian akan tidak sampai kepada jalan yang sesungguhnya itu. Nah, jadi gitu. Itu jalan ihdina ya Allah, antar dan bimbing kami berada di atas jalan yang lebar. Lebar saja cepat tidak sampai ke tujuan. Kalau lebarnya berkelok, lama juga sampai ke tujuan karena banyak tikungannya. Supaya cepat sampai ke tujuan, lebar dan gitu. Ya Allah, antar dan bimbing kami untuk terus berada di atas jalan yang lebar dan lurus agar saya cepat sampai ke tujuan. Tujuan kita apa? Bahagia dunia dan akhirat. Nah, kesimpulannya ihdinas siratal mustaqim yang pertama, boleh jadi orang yang telah memperoleh hidayah tergelincir sehingga permohonan ihdinas siratal mustaqim itu agar tetap terus diminta kepada Allah sampai kita meninggal. Karena bisa jadi kita kan banyak contoh. Ada doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana. Gitu ya. Itu. Nah, contoh ada Abdullah bin Abi Sarhi, penulis wahyu yang murtad. Nah, kita ini masih apa ya? Nulis wahyu. Enggak, nulis wahyu nama orang. Ubaidillah bin Jahash, ya, sahabat Nabi. Abdah bin Abdurrahim. Zahid hafizul Quran. Itu Abdah itu, walaupun dia bukan panglima, tetapi dia itu sering menjadi ketua ketua pasukan kecil itu, walaupun dia bukan panglimanya. Komandan lah kira-kira. Dalam banyak pertempuran hafizul Quran di masa tabi'in. Ya. Tapi wafatnya, meninggalnya tidak muslim. Ya kan? Bahkan hafalan Qurannya itu hilang semua. Itu gara-gara dia pas mengumandangkan azan naik di atas menara, dilihat di bawah ada perempuan cantik, kemudian dia tertarik hati, turun habis azan, deketin perempuan itu dan mengajaknya menikah. Apa kata perempuan tadi? Saya agamanya bukan muslim, gitu. Akhirnya tetap dinikahi, yang keluar agama malah Abdah itu. Sehingga dia sampai wafatnya, sampai meninggalnya, yang bersangkutan tidak dalam kondisi muslim. Nah, sementara kita kan Al-Ikhlas dan Anas doang yang kita hafal. Banyak.
Ya. Masa kita nggak mau ihdinas siratal mustaqim dengan khusyuk? Ya kita harus mohon kepada Allah karena belum ada jaminan. Jaminannya pasti kita mati. Tetapi husnul khotimah itu diupayakan dan dimohonkan kepada Allah. Gitu ya. Nah, kan bayangannya gitu loh. Ini orang-orang hebat yang saya tulis kan orang-orang hebat. Orang-orang hebat, ada sahabat Nabi. Kok sampai-sampainya loh? Lah kita ketemu dengan Nabi saja nggak pernah. Yang kita temu adalah tuntunan beliau dalam hadis-hadisnya. Yang kedua, berapa banyak pun hidayah yang kita peroleh, tetapi hidayah di sisi Allah itu masih begitu banyak. Dan Allah menjanjikan akan terus memberi tambahan hidayah bagi siapa yang memohonnya. Saya sudah pinter, saya sudah berada di sini. Ya nggak apa-apa, terus mohon, karena yang di sisi Allah masih jauh lebih banyak. Dan kalau kita memohon, Allah akan tambah terus. Wa yazidullahu alladziina tadaw huda. Allah akan menambah hidayah bagi orang-orang yang memohon hidayah. Maka kita terus mohon. Aduh, betul rampung ya. Nah, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat kepada mereka. Nikmat itu apa? Nikmat itu adalah kelebihan atau pertambahan sesuatu yang baik dan berlebih dari apa yang telah dimiliki sebelumnya. Panjenengan sudah pernah miliki apa dalam hidup? Tidak ada. Hal ata al-insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Allah semata-mata hanya memberikan fitrah kita. Ya. Kemudian apa? Allah sempurnakan kita dengan penglihatan, pendengaran. Berarti penglihatan, pendengaran itu adalah nikmat. Karena sebelumnya kita nggak punya. Jadi tambahan, kelebihan atau tambahan dari sebelumnya itu yang disebut dengan nikmat. Nah sementara kita itu lahir nggak bawa apa-apa, semuanya tambahan. Ditambah kasih penglihatan oleh Allah, kasih pendengaran. Berarti penglihatan, pendengaran itu adalah nikmat. Kasih suami nikmat. Kasih istri karena sebelumnya kita tidak punya apa. Maka semua itu adalah nikmat. Itulah yang disebut dengan nikmat gitu. Makanya nikmat Allah itu amat beragam. Amat beragam. Karena seluruh yang sekarang ada di kita, yang dulunya kita setelah lahir nggak punya apa-apa. Nah setelah lahir kemudian punya apa-apa yang dipunya setelah lahir itu semuanya adalah nikmat. Makanya nikmat itu beragam dan nikmat itu bertingkat-tingkat, baik dari segi kualitas atau dari segi kuantitas. Nikmat dalam surat Al-Fatihah ini adalah nikmat yang paling penting dan paling tinggi karena dia beragam, bermacam-macam. Tapi yang kita mohon itu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahi nikmat. Nah, nikmat itu adalah nikmat yang paling tinggi. Nah, paling tinggi. Ketiadaan nikmat itu menjadikan nikmat-nikmat yang lain tidak ada lagi fungsinya. Usia itu nikmat bukan? Nikmat. Tapi kalau nggak ada nikmat yang ini, usia kita juga tidak akan bermanfaat apapun. Maka itu nikmat adalah nikmat apa? Agama. Petunjuk tadi. Itulah yang telah Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita. Nikmat para nabi, orang-orang yang solih, orang-orang siddiqin, itu bukan nikmat harta. Harta itu tidak akan pernah ada manfaatnya buat kita kalau tidak ada nikmat yang maha tinggi itu. Harta yang banyak, tidak ada nikmat agama, ya nggak akan berfungsi apa-apa. Mati, ya, jadi rebutan. Ya kan?
Nah, maka yang kita mohon itu bukan semua nikmat tadi itu. Tentu kita berharap semua nikmat itu. Tapi ketika kita mohon ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, tentu nikmat itu adalah nikmat yang sangat tinggi. Yang dengan nikmat itu, maka nikmat-nikmat yang lain akan penuh dengan arti dan keberkahan. Nah, itu. Maka ada wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Tadinya mereka berperang satu dengan yang lain, bermusuhan, tapi dengan adanya nikmat agama mereka bersaudara. Persaudaraan itu nikmat, tapi itu akan menjadi berarti persaudaraan kalau dilandasi oleh agama. Jadi jenengan besok itu kalau masuk surga itu mesti goleki kancane sing saiki Sabtu itu. Ya Allah, niku sing pengajian Sabtu itu sing sareng kula sakniki teng pundi? Tapi ndak ada besok itu jenengan, ya Allah biar kancaku mancing ki nanti ya Allah. Ada. Iya, kecuali kalau mangkat mancing karo pengajian. Gitu ya. Maka itu nikmat agama. Nah, persaudaraan. Ghairil maghdubi. Izinkan saya walaupun lebih sedikit nanti izinkan ya, supaya saya selesai ini, besok kita pindah ke surah yang lain. Aduh, ini dosa saya yang lalu ya. Harusnya selesai. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai. Nah, jadi kata maghdub dari kata ghadab itu banyak makna sebenarnya. Tapi semuanya makna itu memberikan kesan. Ghadab itu keras, kokoh, tegas. Wajah manusia yang merah padam diikuti dengan emosi itu juga disebut dengan ghadab. Dia lagi marah. Wajahnya tegang gitu ya. Jadi ghadab adalah sikap keras, tegas, kokoh, dan sulit digoyahkan yang diperankan oleh pelakunya terhadap objek yang disertai dengan emosi. Itu ghadab. Nah, sikap itu kalau diperankan oleh manusia biasa disebut amarah. Ghadab itu karena disertai dengan emosi. Tapi kalau diperankan oleh Allah diterjemahkannya dengan murka. Karena apa? Karena Allah itu ketika menghukum hambanya tidak disertai dengan emosi. Kalau emosi, wah habis kita itu, beneran deh. Kalau Allah emosi dulu. Tapi Allah kan tidak emosi, Allah adil. La tazlimuna wa la tuzlamu. Allah nggak akan zalim. Tapi kalau kita yang marah, itu parah kita itu. Karena ada emosi di situ. Iya, nonjok kita satu kali tonjok, oh itu bisa 2 kali. Makanya Allah itu kalau orang berbuat buruk pada kita, boleh nggak kita balas? Boleh. Tapi wajaza'u sayyi'atun wajaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Harus sama. Maksimal sama. Gitu. Tapi bisa enggak kalau kita itu balas orang lain maksimal sama? Minimal sama. Kalau bisa makanya Allah sampaikan waman afa fa ajruhu. Tapi barang siapa memaafkan, pahalanya di sisi Allah. Karena Allah tahu kalau kita balas diizinkan enggak diizinkan. Tapi kalau kita balas sulit kita maksimal sama itu. Kalau bisa berusaha saja lah memaafkan. Karena pahalanya di sisi Allah. Gitu. Kan kita gitu. Wa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalau kita dibaiki orang lain, maka kita membalasnya minimal sama. Kalau bisa lebih. Kalau dijahatin maksimal sama. Kalau bisa dimaafkan. Jangan dibalik. Kalau dibaiki oleh orang lain, jawabannya maksimal.
Gimana balasnya? Maksimal sama, kalau bisa kurang. Dia dulu nyumbangnya cuma 150 kok ketika anak saya nikah. Ya sekarang 150. Iya, nggak bisa begitu. Karena dibaikin ya kita harus, kalau bisa melebihkan dilebihkan. Kalau nggak bisa ya minimal sama. Tapi kalau dijahatin malah minimal kita itu. Minimal sama. Kalau bisa, wah santai kita ada pengurunan. Iya. Jadi murka, ghadab itu. Siapa yang dimurkai oleh Allah di sini ini? Sebagian ulama menyandarkan pendapatnya pada hadis Nabi yang oleh Nabi pada saat itu dikatakanlah orang-orang Yahudi. Jadi itu sebagian tafsir kan begitu. Siapa orang yang dimurkai oleh Allah itu? Orang Yahudi. Tetapi mungkin tafsir yang lebih luas sehingga maknanya bisa relevan juga untuk kita hari ini, tidak mesti juga diberikan kepada orang Yahudi. Orang Yahudi itu punya ciri-ciri. Gitu ya. Ada 44 kali penyebutan kata ghadab dengan berbagai bentuknya. 12 kali memang membicarakan tentang pelanggaran-pelanggaran orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu kayak begini ini. Ya, mengingkari tanda-tanda kebesaran Allah, membunuh nabi-nabi Allah, iri hati dan membangkang akibat nikmat pada, dan sekian banyak ini, itu yang disebut dengan ghadab yang disematkan kepada orang Yahudi dalam Al-Quran. Tapi ghadab yang tidak disematkan pada pelanggaran orang Yahudi, Allah ghadab juga, murka juga, membunuh orang mukmin, berprasangka buruk pada Allah, meragukan, lari dari medan perang, murtad, berzina. Artinya apa? Tidak mesti orang Yahudi yang kita berlindung kepada Allah agar Allah tidak menunjukkan kepada kita jalannya orang yang telah dimurkai. Semua orang baik Yahudi maupun Muslim sendiri yang melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana pelanggaran orang Yahudi itu masuk dalam kategori orang yang dimurkai, yang kita berlindung kepada Allah dari hal tersebut. Nah, jadi sekalipun sebelumnya kita mohon kepada Allah agar dibimbing dan diantarkan menuju jalan orang-orang yang telah dianugerahi nikmat, di sini ditegaskan lagi bahwa kita mohon agar Allah menjaga kita supaya kita tidak mengalami apa yang dialami oleh umat lain yang telah dianugerahi hidayah, tetapi mereka melakukan penyimpangan dari hidayah disebabkan karena pengaruh-pengaruh yang materialistik, sehingga mereka dijauhi. Nah, ini umat Islam juga sama. Ya Allah, bukan hanya orang Yahudi, orang-orang kita yang jauh dari hidayah Allah karena pengaruh materialistik. Jadi Yahudi itu kan dua penyakit utamanya, satu materialistik, dua takut mati. Silakan dibaca tuh di Al-Quran. Orang Yahudi itu kenapa keburukan mereka begitu banyak? Itu faktornya ada dua. Karena mereka materialistik, yang kedua takut mati. Walad dhalin, bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, kata dhalin atau dhalun itu lebih dari 190 kali terulang dalam Al-Quran dengan berbagai macam bentuknya. Pada mulanya berarti kehilangan jalan. Dhalun itu bingung atau tidak mengetahui arah. Fa'amma man wadduha wal laili idza pusinglah. Sedangkan makna-maknawinya sesat dari jalan kebajikan, lawan dari kata petunjuk. Nah, dari aneka ragam makna dapat disimpulkan tindakan atau ucapan yang tidak menyentuh kebenaran itu disebut dhalun. Nah, dengan mendasarkan pada sabda Nabi, dhalun itu adalah Nasrani. Kalau Nabi sampaikan siapa yang dhalun itu waktu itu, Nasrani. Namun sebagaimana penjelasan Al-Maghlub sebelumnya, yang tidak mesti harus disematkan pada orang Yahudi kalau maghlub. Semua orang yang sudah tahu hidayah, kok kemudian dia nggak mau ngikutin hidayah itu maghlub namanya. Allah akan murka. Kita juga begitu. Kita sudah diberikan hidayah, nggak mau hidup di atas hidayah itu, ya kita akan dimurkai oleh Allah. Tidak mesti kita beragama Yahudi.
Nasrani juga begitu. Ini maknanya akan sama nanti dengan maghdub itu. Jadi orang yang tindakan dan ucapannya tidak menyentuh kebenaran. Nah, kalau kita lihat dalam Al-Quran, kita lihat 3 saja ayat supaya nanti mudah untuk menjelaskan. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma zdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Siapa yang dhallun di sini? Orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian mereka bertambah kekafirannya. Ayat berikutnya, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhallin. Siapa orang yang dhalin itu ya, orang yang sesat dalam ayat ini nanti akan kita jelaskan di bawah. Qala wa may yaqnut min rahmati rabbih illa dhallun. Nah, dari 2 ayat, karena sudah waktunya, 2 ayat yang terakhir ini kita akan bisa menemukan makna dhalun itu orang yang pengetahuannya terbatas dan tidak mau menambah pengetahuannya. Singkatnya, siapa orang yang dhalun itu? Pengetahuannya terbatas, orang tahu gelem ngaji. Itu. Karena dia nanti apa yang dilakukannya tidak akan menyentuh kebenaran. Kenapa? Pengetahuannya terbatas. Sementara ono pengajian yang sampingi, ono pengajian mana-mana banyak ngaji, ora gelem maca buku, ndak mau maca buku. Senengane nonton HP, medsos terus. Itu dhalun, ya Allah, hindarkan kami. Iya. Yang kedua, tidak mau mengasah pengetahuannya atau hanya mengandalkan otaknya saja. Otaknya saja yang cerdas. Banyak orang yang mengasah otaknya tapi tidak mengasah pengetahuannya. Kan beda itu. Antara pengetahuan tahu jerung-jerungannya itu. Jadi orang yang berpengetahuan semakin tinggi dia akan semakin mentauhidkan Allah. Tapi orang cerdas belum tentu. Itu belum tentu. Orang yang berpengetahuan itu, karena pengetahuan itu bukan di otak, pengetahuan itu sudur, di dada. Apa yang dicerap oleh panca indera masukkan ke otaknya, dianalisa, masukkan ke hatinya, barulah jadi pengetahuan. Di situ itu. Makanya kalau semakin tinggi pengetahuannya, dia akan semakin khusyuk. Keluar dari laboratorium, subhanallah. Itu harusnya begitu. Yang ketiga, orang yang berputus asa terhadap rahmat Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebesar apapun kesalahan dan dosa kita, masih ada yang lebih besar, yaitu rahmat Allah. Makanya seberapapun dosa kita, Allah, kalau kita bertaubat, Allah pasti akan memaafkan. Karena rahmat Allah itu yang paling besar yang dipunyai. Gitu. Makanya Al-Quran pun diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang paling besar. Sehingga kita jangan berputus asa. Ya. Masalah sebesar apapun, Allah mudah untuk mengatasinya. Nah, orang-orang yang berputus asa dengan rahmat Allah, orang yang hanya mengandalkan otaknya, mengesampingkan pengetahuannya terbatas, tapi tidak mau belajar, itulah yang disebut dengan dhalun. Ya Allah, hindarkan kami dari orang-orang yang seperti ini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.